Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'du. Al-Hikayatu Tasi'ah. Cerita yang ke-9 fil karamah. Ini menceritakan tentang karamah. Hukiya an Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan ada seorang wali Allah namanya Abdullah bin Mubarak. Qala kuntu bi Makkah, saya pernah suatu ketika ada di Mekah. Maka terjadilah di Mekah itu suatu kemarau yang sangat panjang, tidak ada hujan, sehingga banyak orang-orang yang kesusahan di dalam masalah air ini. Mereka kemudian istisqa, salat istisqa di tanah Arafah. Falam yazdadu, tetapi tidak juga dikabulkan, dan semakin parah karena kemarau panjang itu. Sampai suatu ketika masuk hari Jumat, summa ba'dal Jumat kharaju ila Arafah. Setelah hari Jumat maka mereka keluar lagi untuk menuju Arafah. Fara'aitu fihim rajulan aswad. Maka saya melihat ada seorang laki-laki yang kulitnya hitam, yang badannya kurus krempeng, yang sudah sangat tua, orang tua, kurus kering, berkulit hitam. Maka dia setelah sholat 2 rakaat, summa da'a rabbahu ba'dahuma, lantas kemudian dia berdoa setelah sholat itu, summa sajada. Kemudian orang tua tadi yang berkulit hitam, kemudian sujud, waqala, dan dalam sujudnya itu dia mengucapkan, wa izzatika la arfa'u ra'si minas sujud hatta tasqi ibadak. Ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, saya tidak akan mengangkat kepala saya ini dari sujud ini ya Allah, sampai engkau memberikan hujan untuk hamba-hambamu yang sedang kesusahan ini ya Allah. Maka saya melihat, karena saya mendengar di sampingnya, saya melihat kemudian gumpalan-gumpalan mendung, gumpalan-gumpalan mega, lantas muncul di atas langit itu, kemudian semakin berkumpul, semakin gelap, lantas turun hujan yang sangat deras sekali. Fahamidallah wansarafa. Maka kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengucapkan alhamdulillah, dan dia pergi dari masjid itu. Fa'atba'tu, maka saya mengikuti di belakangnya. Hatta ra'aitu dakhala, sehingga saya melihat dirinya masuk ke tempat pengepul penjualan budak-budak. Maka saya setelah melihat dia tempatnya, summa asbahtu fahamaltu ma'im nadarahim. Maka kemudian saya membawa uang-uang dirham bersama saya, wadananir, dan uang-uang dinar. Summa jitu, lantas saya mendatangi ila darin nukhasi. Saya lantas masuk kepada tempat pengepul budak tadi. Wa qultu, dan saya mengatakan saya membutuhkan budak. Saya ingin membelinya. Maka pengepul tadi mengeluarkan ada kurang lebih 30 orang yang gagah-gagah, para budak-budak itu. Faqultu hal baga ghairu haula, apakah masih tersisa daripada 30 orang ini? Qala, masih ada tersisa, yaitu budak yang masih kurus kering, krempeng, berpenyakitan, jelek, yang tidak akan ada orang yang menawar dirinya. Faqultu, maka saya mengatakan, tunjukkanlah kepada saya mana yang satu orang itu. Maka kemudian dikeluarkanlah budak yang dimaksud itu, orang yang tua, yang krempeng, yang lemah badannya itu. Fakultu bikam istaretah. Kalau yang ini berapa engkau jual? Berapa engkau jual yang ini? Fakultu faqala bi'isrina dinar. 20 dirham. 20 dinar. Tapi untukmu, karena ini orangnya sudah tua begini, saya jual cuma 10 dinar saja. Faqala la bal aziduka sab'ata wa isrina dinar. Tidak, saya tidak mau beli 10 dinar. 10 dinar tidak, saya akan beli dia 27 dinar. Saya akan beli dia 27 dinar. Ini aneh. Menurut pengepulnya, wong dia ditawari cuma 10, malah membeli 27 dinar. Maka kemudian setelah saya bayar, maka budak ini saya bawa. Setelah saya bawa, dia mengatakan, ya mulai 5 istarateni. Wa nalatiku haidmatak. Wahai Tuanku, kenapa engkau memerdekakan diriku, sementara saya tidak mampu untuk berkhidmat kepadamu?
Maka saya mengatakan innama istaratu litakuna anta maulaya wa anna khadimuk. Saya mengatakan saya membeli kamu ini supaya kamu menjadi tuan saya dan saya menjadi pembantumu. Faqala lil madza taf'al dzalik? Kenapa engkau mengerjakan seperti itu? Wa qultu ra'aitu bil amsi qad da'auta qad da'ata Allah taala fa ajabaka. Saya melihat kamu kemarin kamu berdoa kepada Allah lantas dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa araftu karamatak alaih. Maka saya melihat keramatmu di dalam masalah ini. Faqala qad ra'aita dzalik? Apakah engkau melihat seperti itu kemarin? Fa qultu na'am. Fal ta'ti fahala ta'tikni. Fa qultu maka oleh karena itu segeralah engkau memerdekakan diriku. Kata budak tadi. Fa qultu anta hurrun liwajillah. Kamu merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Fa sami'tu hatifan. Maka lantas saya mendengar suara yang tanpa rupa, tidak ada orangnya. La arasahsahu yaqul ya Ibnul Mubarak absir faqad ghafarallahu lak. Ya Ibnu Mubarak, berbahagialah kamu karena Allah telah mengampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Summa asbaghal wudu wa shalla rak'atain summa qala alhamdulillah hada aidku maulaya al-asghar fa kaifa yakunu aidku maulaya al-akbar. Maka dia mengucapkan hamdalah setelah salat atas apa itu dimerdekakan budak yang kecil ini, apa tuan yang kecil. Bagaimana saya bisa merdeka dari budak yang besar itu, apa tuan yang besar itu Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia wudhu lagi, apa si budak tadi, wa shalla rak'atain dan salat 2 rakaat. Lantas kemudian dia mengangkat kepada langit, Ilahi, anta ta'lamu inni abadtuka salasina sana. Ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Allah, engkau telah mengetahui ibadahku selama 30 tahun ini. Wa anal ahda baini wa bainak alla taksifas sitri. Dan perjanjianku di antaraku dan engkau ya Allah, agar engkau tidak membuka apa penutup selubung diriku ini, kewalianku diriku ini. Idza fahina idza kasabtu fakbitni ilaik. Ketika engkau sudah membuka selubung diriku ini ya Allah, maka merdekakanlah diriku. Maka merdekakanlah diriku. Tadi salat di masjid sekalian pamit. Fakbitni ilaik, maka apa itu merdekakanlah diriku. Maka seketika itu juga dia langsung meninggal dunia. Jadi budak tadi langsung dengan doanya tadi langsung meninggal dunia. Fa idza huwa mait fakafantuhu. Maka karena dia sudah meninggal dunia kata Ibnu Mubarak, maka saya kafani dia dengan kafan yang seadanya, tidak memperbaiki apa itu karena mendadak, maka saya kafani dengan sangat sederhana, saya solati dan saya kuburkan dia itu. Falamma nimtu, maka ketika malam saya tidur, maka saya didatangi seorang laki-laki yang sangat cakep, yang sangat tampan, yang sangat harum luar biasa. Dan besertanya seorang laki-laki yang sangat besar, yang gagah, tampan, luar biasa berwibanya. Dan dia itu menaruh apa semacam tangannya itu di katifil ukhra. Faqala li Ibnu Mubarak, wahai Ibnu Mubarak, amatastasi minallah. Wahai Ibnu Mubarak, apakah engkau tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka saya bertanya, siapa Anda ini? Qala ana Muhammad Rasulullah. Saya ini adalah Muhammad utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza Abi Ibrahim, dan ini adalah bapakku Ibrahim alaihi salam. Faqultu kaifa la astahi wa ana aktsaru salat? Bagaimana saya tidak malu dan saya ini adalah memperbanyak membaca sholawat kepadamu ya Allah ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, yamut waliyum min auliya'illahi ta'ala fala tuhsin kafanah. Ada orang meninggal dunia dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau tidak memperbaiki, kau tidak membaguskan kain kafannya, kau bikin kain kafan yang sangat sederhana. Itu kamu apakah tidak malu seperti itu? Maka karena ditegur oleh Rasulullah seperti ini, paginya dia lantas mengumpulkan teman-teman, keluarganya, dan digali lagi kuburannya itu. Kemudian diganti kain kafan yang sangat bersih, yang sangat bagus, karena menghormati seorang wali Allah tadi. Maka ini pentingnya kita menghormati wali Allah itu. Wali Allah itu ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Orang-orang yang dekat sama Allah kita bisa mendapatkan ampunan. Sebagaimana tadi diceritakan, karena menghormati begitu saja, wali Allah itu kemudian diampuni dosa-dosanya. Ya, inilah pentingnya. Jadi banyak sekali
para wali-wali Allah itu yang jarang kelihatan, yang tidak kelihatan oleh mata kita. Oleh karena itu, Syekhina Maimun Zubair beliau mengatakan, banyak sekali wali-wali Allah itu yang tidak kelihatan. Juga banyak keturunan Rasulullah itu yang tidak kelihatan. Maksudnya apa? Maksud dan tujuannya agar supaya kita ini tidak melakukan kesombongan, tidak berlaku sombong kepada seseorang. Kelihatannya sih mungkin orangnya remeh, orangnya kelihatannya fakir, orangnya bagaimana. Tapi sangat banyak wali-walinya Allah itu tidak kelihatan, remeh di muka bumi, tapi sangat mulia di langit, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada makalah kamin masyhurin fil ardi majhulun fis sama. Banyak orang yang masyhur di muka bumi ini, terkenal, hebat, mulia, dimuliakan di muka bumi karena kekayaannya, karena jabatannya, karena apanya? Ketampanannya, kecantikannya, masyhur di dunia, tapi sama sekali tidak dikenal di langit. Artinya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min majhulin fil ardi ma'rufun fis sama. Banyak orang yang tidak terkenal di muka bumi ini, ma'rufun fis sama, tapi sangat dikenal, sangat masyhur dirinya di langit oleh alam roh di sisi Allah Subhanahu wa taala. La tahzan. Maka oleh karena itu janganlah engkau menyesal, janganlah engkau rasa bersedih hati. In jahilu, ketika mereka tidak mengenal dirimu, tidak mengenal apa nilaimu di mata mereka orang-orang yang di dunia ini. Yang terpenting bagaimana iltafit ila qimatika indallah. Yang terpenting bagaimana kamu memposisikan dirimu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dihargai oleh orang makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, yaitu para wali-wali, para roh-roh suci yang ada di langit. Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waza'il basar, tinggalkanlah pandangan manusia. Yang terpenting bagaimana pandangan Allah kepada kita. Semoga bermanfaat dan Allahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.